ini masih beri kesempatan kepada kita, masih menyayangi kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita dari rumah menuju masjidnya Allah SWT, senantiasa hanya untuk menjalankan perintah Allah SWT. Jamaah maghrib sama-sama dimuliakan Allah SWT. Banyak keuntungan yang kita dapat dengan menjalankan perintah-perintah Allah ini. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya, apabila kita dari rumah berwudu dengan sempurna hanya semata-mata untuk datang masjid menjalankan perintah Allah, maka langkah kita, kaki kita yang pertama akan ditinggikan derajat kita. Langkah kaki kita yang kedua akan dihapuskan daripada dosa-dosa kita. Begitu selanjutnya terus-menerus sehingga derajat-derajat kita ditinggikan oleh Allah SWT. Jemaah maghrib bersama-sama dimuliakan Allah SWT. Perkara sholat ini bukan perkara yang kecil. Perkara agama ini semuanya perkara besar. Dulu pernah kita dengar zaman dulu itu ada orang pertama kali itu munggah naik ke bulan. Yang namanya kalau tidak salah Neil Armstrong. Orang itu kalau ada orang kok naik bulan, ini tidak hebat jamaah yang mulia. Karena orang yang naik bulan ini Armstrong ini adalah manusia, makhluknya Allah, dan bulan juga makhluknya Allah. Ini hal yang biasa. Akan tetapi kita ini makhluknya Allah, kita ini manusia, menuju rumahnya Allah untuk berjumpa dengan Allah ini sesuatu yang luar biasa. Apapun yang berhubungan agama tidak ada yang kecil, tapi besar. Sehingga banyak keuntungan yang kita dapat. Apalagi dengan sholat berjamaah ini, jamin Allah menjamin kita mendapatkan pahala 27 derajat, pasti dan pasti. Maka kita semua yang berada di sini yang di depan ini belajar bicara, yang ikut yang mendengar belajar mendengarkan, bagaimana sama-sama pikir bagaimana saudara-saudara kita ini yang belum dipilih oleh Allah SWT untuk sama-sama membangun masjid ini, maka kita risaukan. Karena semua orang Islam ini semua tahu bahwa orang meninggalkan sholat ini berujung di akhirat nanti adalah neraka. Ibarat kata kita ini lihat saudara kita, tetangga kita yang akan masuk jurang, apakah kita tidak kita tolong atau kita biarkan saja? Sedangkan orang yang tidak sholat ini pasti dan pasti akan diazab oleh Allah SWT. Maka kita risaukan, salah siapa? Bukan salah mereka, salah kita. Karena kita belum menemui mereka, belum mengingatkan mereka, belum mengajak mereka. Jamaah sampai bersama-sama dimuliakan Allah SWT. Kita ini adalah hamba Allah, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling mulia, sehingga neraka surga ini diharamkan oleh umat dahulu sebelum umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memasukinya. Rahasianya apa? Kalau tiba dilihat dari ibadah kita ini ibadahnya pendek-pendek, paling berapa menit. Sedangkan umatnya Nabi Musa dulu, umat Nabi dulu kalau ibadah ini ratusan tahun. Bahkan ketika umatnya Nabi Musa ini tempat sujudnya itu batu karena ratusan tahun buat sujud, maka sampai cekung. Begitu juga apabila berzikir, umatnya Nabi Musa ini kalau berzikir memakan cahaya. Begitu lamanya, bahkan umurnya juga ratusan tahun. Tapi umat baginda Rasulullah SAW ibadahnya sedikit, zikirnya sedikit. Yang banyak ini kerjanya dunia. Akan tapi bagaimanapun umat baginda Muhammad SAW tetap dimuliakan oleh Allah SWT. Rahasianya apa? Karena rahasianya umatnya Nabi Muhammad ini adalah punya tugas yang besar. Tugas yang dahulu hanya diemban dijalankan oleh para nabi, para anbiya, yaitu berdakwah. Apa itu berdakwah? Berdakwah itu mengajak manusia taat kepada Allah SWT, mengingatkan saudara kita, teman kita, tetangga kita, bagaimana semua saudara-saudara kita ini mau taat kepada Allah SWT. Apa keuntungan daripada dakwah? Maka apabila kita mengajak saudara kita, teman-teman kita, maka yang diperbaiki oleh Allah pertama kali adalah kita sendiri. Karena inti daripada dakwah ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk kita yang mengajak. Karena apa? Yang dekat dengan kuping kita, mulut kita adalah kuping kita sendiri. Maka
serusak apapun dunia ini, maka Allah sudah tidak turunkan nabi lagi. Maka mau nggak mau setiap umatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi SAW ini punya tugas yang sama, mengemban tugas yang besar, yaitu berdakwah. Dengan dakwah inilah Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan. Bukan dengan ibadahnya, tapi dengan dakwahnya. Maka seluruh manusia yang berada seluruh penjuru dunia ini yang kurang lebih saat ini sudah mencapai 9 miliar ini adalah Allah. Semuanya adalah umat baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad dilahirkan untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia. Hanya saja ada yang beriman, ada juga yang belum beriman. Mungkin dari 9 miliar manusia ini mungkin 1,5 miliar yang beriman kepada Allah SWT. Yang 9, mungkin yang 7,5 miliar ini belum beriman. Maka tugas kita untuk menyampaikan agama kepada mereka. Bagaimana umatnya baginda Rasulullah SAW punya pikir bagaimana seluruh umat manusia ini tidak masuk nerakanya Allah dan memasuki surganya Allah SWT. Maka dengan pikir itulah Allah SWT beri kita derajat-derajat yang tinggi di sisi kita. Jemaah yang sama-sama Allah SWT, Allah SWT memberikan kepada kita bahwa kita ini dijadikan umat baginda Rasulullah SAW, umat yang paling mulia. Padahal kita tidak memesan sebelumnya kepada Allah SWT, dan tidak mungkin kita memesan kepada Allah SWT, karena kasih sayang Allah SWT kita dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Maka tugas daripada umat ini adalah berdakwah. Karena kalau kita tidak berdakwah maka akan didakwai. Nah, kalau kita tidak mengajak maka kita akan diajak. Ya, kalau diajak dalam hal kebaikan, tetapi kalau diajak dalam hal keburukan maka celaka kita. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka kami serombongan di sini belajar bagaimana kami ini menghidupkan masjid 24 jam. Maka misi orang Islam ini adalah bagaimana semua masjid seluruh dunia ini hidup 24 jam. Sehingga tidak kalah dengan tempel ban di pinggir jalan, pom bensin, kemudian supermarket. Ini adalah rumah Allah, rumah yang paling mulia. Tempat paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah SWT. Dan tempat yang paling dibenci si Allah SWT di atas bumi ini adalah pasar. Kenapa pasar? Karena pasar ini banyak orang berdusta, banyak orang berbohong, sumpah palsu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, maka kami rombongan di sini mengajak jamaah masjid ini sama-sama pikir bagaimana saudara-saudara kita ini yang sudah sholat tapi sholatnya di masjid, sama-sama memasuki masjid ini. Sehingga apabila masjid ini penuh dengan sholat-sholat berjamaah, maka Allah akan turunkan keberkahan di kampung ini, di masjid ini. Bahkan keberkahan bisa terpancar seluruh alam. Dengan asbab kita berdakwah, maka anak cucu kita Allah pilih menjadi dai-daiyah habis-habisoh. Dan dari masjid ini kami berharap, rombongan ini berharap semoga dari masjid ini dibentuk rombongan-rombongan dan dikirim ke seluruh penjuru alam untuk mendakwahkan agamanya Allah SWT. Apabila tidak ada dakwah, maka seperti kisahnya Spanyol dulu yang sudah diislamkan oleh para sahabat ratusan tahun, tapi tidak ada dakwah, hanya menuntut ilmu tidak ada dakwahnya, maka lenyap Islam dari daratan Spanyol. Maka dakwah ini adalah penting, karena dakwah ini hanya mengajak. Mengajak itu beda dengan mengajar. Kalau mengajar, taklim itu perlu ilmu. Kalau mengajak itu walaupun ilmu sedikit sudah bisa. Bagaimana kita ibarat kita ini ngajak ngopi temen, ayo kita ngopi ke depan. Nggak mungkin kita ini harus jadi ahli kopi dulu, tapi yang pasti kita sampaikan kalau kita ngajak ngopi. Begitu juga azan ini adalah dakwah yang paling utama.
Maka orang dakwah ini, orang adzan ini, orang ajak sholat ini, dia belum sholat duluan, belum sholat maghrib misalkan, tapi mereka adzan untuk sholat maghrib. Begitu juga kita ini mengajak dakwah, mengajak orang masuk masjid, mengajak orang berbuat baik, maka Allah berikan keberkahan-keberkahan kepada kita, sehingga jadi kita diperbaiki oleh Allah SWT, keluarga kita diperbaiki oleh Allah SWT. Dan insya Allah mungkin kami di sini ini adalah hari terakhir, malam terakhir. Kami di sini belajar bagaimana menghidupkan amalan masjid 24 jam. Maka kalau malam ini mulai jam 10 kami ini bergilir. Ada yang 1 jam mungkin 2 orang, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang sholat sunnah sampai menjelang subuh. Dan kami berharap dengan kami belajar di sini, setelah kami pulang ke kampung kita masing-masing bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari di sini. Amin. Dan kami ini setiap malam Jumat ini ada teman-teman dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Surabaya ini ngumpul di Masjid Nurul Hidayah Perak, Jalan Ikan Gurami. Mungkin bapak-bapak kalau ingin silaturahmi boleh mampir ke sana, lihat suasana agama di sana. Dan kami mewakili teman-teman rombongan banyak-banyak terima kasih telah diizinkan itikaf di sini. Dan banyak fasilitas yang kami pakai seperti air, terus kipas angin, listrik, dan kami tidak bisa membalas apa-apa. Semoga fasilitas yang diberikan oleh bapak-bapak di sini, terutama listrik, akan menerangi bapak-bapak nanti dalam kubur. Amin. Kemudian air termasuk, semoga dengan apa yang diberikan termasuk air ini akan menjadi dibalas dengan Allah yang lebih baik nanti di alam akhirat. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ada salahnya kami ini semata-mata hanya belajar, banyak kekurangan sana sini, dan ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah SWT. Kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.